Kemenangan dirayakan dalam terang, tapi diraih dalam kegelapan. Begitulah kalimat pembuka dalam kisah ini. Kisah yang menceritakan tentang kehidupan manusia pasca berperang melawan kekuatan mesin dan ancaman yang akan timbul. Memperkenalkan Valia Harkonnen selaku pemeran utama dalam kisah ini. Ia tergabung dalam komunitas khusus perempuan yang ditempa sebagai pejuang pemberani. Kehidupan di komunitas ini tidak jauh berbeda dengan asrama pada umumnya. Mereka dilatih menjadi pejuang dan diajarkan ilmu spiritual menurut kepercayaan yang dianut. Hari ini, ibu tertua komunitas, Requila, sedang kritis atau sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Requila melihat sebuah visi tentang kehancuran yang akan terjadi. Anda akan melihat kebenaran, ucap Requila pada Valia pada detik-detik sebelum menghadap ilahi. Ada dua kata penting, Tiran Arafel atau ramalan kehancuran yang sebentar lagi akan terjadi. Begitulah highlight pesan yang disampaikan oleh Requila. Valia menyampaikan pesan tersebut kepada semua teman-temannya. Kita harus bersiap. Setelah itu, Requila didandani dan siap untuk dikebumikan. Sedikit mendengar narasi yang disampaikan oleh Valia, sepertinya wanita muda dan cantik jelita ini telah ditunjuk oleh Requila untuk menjadi pemimpin komunitas. Dorothy masuk ke ruang kerja Requila dan berencana mengambil akses ruang induk pemulihan. Entah apa fungsi ruangan tersebut masih belum diketahui secara detail. Satu hal yang pasti, semua ini ada kaitannya dengan kehancuran bumi dan mempertahankan kemurnian prinsip manusia. Valia tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh Dorothy dan membuatnya marah. I beg if you don't do this. Dorothy menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah tunduk kepada Valia. Ucapan tersebut membuat Valia semakin kesal, kemudian menghipnotis Dorothy untuk melakukan hal gila. Dive it into your throat. Valia Harkonnen would forever be damned to the wrong side, but my truth lay in prophecy. Sisterhood above all. 30 tahun kemudian, tepatnya 116 tahun setelah perang melawan mesin berakhir, camp komunitas sudah berubah banyak dan Valia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Sebagai informasi, nama komunitas ini adalah Bene Gesserit Order. Di ruang latihan, mari kita berkenalan dengan tokoh lain dalam kisah ini. Ada Ines Corino sedang berlatih pedang dengan seniornya Kiran. Lalu datang kakak tiri Ines yang bernama Konstantin. Di tempat lain, di sebuah istana megah, ada pria berkepala plontos bernama Javiko. Dia didatangi oleh pria yang baru selamat dari perang, Desmond. Karena aksi keberanian Desmond, dia ditawari jabatan di istana oleh Javiko. Mengingat istana sangat membutuhkan pria pemberani seperti Desmond pasca perang melawan mesin. Di camp, ada wanita cantik bermata sipit bernama Kasia. Dia diperlihatkan sebuah visi mengerikan. Hari ini ada acara akbar perjodohan antara Ines dengan seorang putra mahkota bernama Pruitt. Jangan tertawa, perjodohan ini tidak bercanda. Meski usia Pruitt jauh di bawah Ines, namun perjodohan ini sangat penting untuk menguatkan dua host besar, host Ricis dan host Corino. Setelah acara lamaran selesai, Pruitt mengeluarkan sebuah mainan mesin. Mainan mesin berteknologi seperti ini sangat dilarang karena meninggalkan trauma di kalangan masyarakat. Ingat, manusia sempat mengalami tragedi besar perang melawan mesin, jadi wajar saja jika meninggalkan trauma mendalam. Singkat cerita, pada malam harinya, Javiko terbangun dan menemukan sesuatu dalam istananya seperti sebuah disket rekaman. Begitu diputar, rekaman tersebut menampilkan tayangan Desmond yang dihantam badai pasir. Sementara itu, Desmond sendiri pergi menemui Pruitt yang kebetulan lagi tidak bisa tidur. Entah ada motivasi apa, Desmond mengeluarkan kesaktiannya untuk menyakiti Pruitt. To win a war requires sacrifice. It won't be in vain. Stop!
Kengerian juga terjadi di Camp Valia. Kasia mendadak mengalami hal yang sama seperti Pruitt. Musibah apa yang sedang terjadi ini? Di camp sedang disibukkan dengan misteri kematian Kasia. Begitu juga dengan istana milik Javico. Ayahanda Pruitt datang ke istana untuk melihat jasad putranya yang tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Javico bicara empat mata dengan Desmond. Jelas melihat semua kejanggalan yang terjadi semenjak kedatangan Desmond, Javico terpaksa menahannya agar peristiwa kematian tidak kembali terulang. Guards! Suspend yourselves. Javico bicara berdua dengan istrinya tentang kematian Pruitt. Pria berkepala plontos ini mulai resah, takut kalau ayah Pruitt, Ferdinand, akan menyalahkannya atas tragedi kematian tersebut. Dan yang dikhawatirkan pun terjadi. Keesokan harinya, Ferdinand datang ke istana dan menanyakan siapa yang berani membunuh putranya. Javico menegaskan kalau dia beserta pasukan sedang mengusut tuntas masalah ini. Tiba-tiba Valia masuk dan suasana tegang pun berubah jadi tenang. Ferdinand mengecilkan nada suaranya dan pergi meninggalkan ruangan. Valia menyampaikan kepada Javico kalau Kasia telah tewas. Sebagai informasi, orang-orang dari komunitas Valia dapat dikatakan sebagai penasehat spiritual kerajaan. Andai saja Kasia masih hidup, tentu dia bisa menerawang siapa pelaku pembunuhan Pruitt. Valia menanyakan kepada Javico, siapa pelaku pembunuhan Pruitt? Valia yakin betul, yang menghabisi nyawa Kasia dan Pruitt pastilah orang yang sama. Namun sayang sekali, sampai saat ini Javico sendiri belum mengantongi nama pelaku. Valia menemui Ines dan menyampaikan semua tragedi yang terjadi saat ini beserta polemiknya. Setelah itu, Valia lanjut menemui Desmond dan menanyakan, apakah kau yang membunuh Pruitt? Ya, balas Desmond mantap. Desmond juga mengakui kalau dirinya lah yang membunuh Kasia dengan alasan wanita bermata sipit itu tidak pantas lagi berdiri di samping Kaisar Javico. Setelah bicara singkat, Desmond pun dikembalikan ke tahanan menunggu kepastian hukum lebih lanjut. Malam harinya, salah seorang biarawati di camp, Sister Layla, disiapkan oleh Turla untuk masuk ke dalam dimensi lain. Layla ditidurkan, lalu matanya ditetesi cairan biru. Sontak, Layla langsung menembus dimensi ruang dan waktu. Saat ini Layla berada di sebuah tempat yang gelap. Tiba-tiba datang kerumunan orang berkerudung menghampirinya. Salah satu dari ratusan sosok berkerudung yang mengerubutinya ada Requila yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di masa depan. Cluenya adalah ada satu orang yang dilahirkan 2 kali dan di tubuhnya banyak bekas luka. Sosok tersebut akan dijadikan senjata atau tokoh perang. Tak lama setelah itu, kondisi fisik Layla tiba-tiba memburuk dan akhirnya tewas. Desmond bebas dan mendatangi ruang Javico. Kebetulan Ferdinand juga ada di sana dan hendak menyerang Desmond karena dirinya sudah tahu kalau pria berambut panjang ini telah menghabisi nyawa Pruitt. Tiba-tiba aneh, mengapa Javico sekarang seperti berpihak kepada Desmond? Dia bahkan menyuruh Ferdinand untuk segera pulang atau dengan kata lain diusir dari istananya. Pulang dan kubur jenazah putramu, kata Javico kepada Ferdinand. Setelah membuat Ferdinand tersiksa, sekarang Desmond bertemu dengan Valia. Misi pria berambut panjang ini adalah membuat Valia tersingkir dari kerajaan. Valia yang merasa marah mengeluarkan jurus hipnotis andalannya dan hasilnya, ilmu tersebut sama sekali tidak berpengaruh bagi Desmond. Stop! Take out your blade!
Hold it to your neck. Drive it into your throat. Kembali ke masa lalu, Valia muda pergi ke pasar membeli daging untuk disantap bersama keluarganya di saat jam makan malam nanti. Valia punya kakak laki-laki bernama Griffin dan hubungan mereka sangatlah dekat. Sampai suatu ketika sang kakak tewas dan diduga kuat dibunuh oleh Forian Atreides. Apakah kisah ini berimbas pada masa depan? Tula sedang berada di ruang tempat jenazah Layla diletakkan. Wanita dalam komunitas ini mencium ada yang tidak beres dengan kematian anak didiknya tersebut. Dia mengambil sejumlah benda untuk diteliti kembali. Momen yang baru saja kita saksikan membuat Tula kembali mengingat masa lalunya. Memang sedari dulu, Tula piawai dalam menangani persoalan medis. Lihat saja bagaimana jemarinya menangani seekor kuda yang terluka parah, tenang dan tepat sasaran. Begitulah cara Tula mengobati kaki hewan tunggangan tersebut. Pada adegan lain menampilkan Valia muda memang sangat setia dengan kelompoknya. Ketika semua anggota komunitas disumpah di tengah hujan badai, hanya Valia yang tertinggal dan belum dipersilahkan masuk ke dalam. Valia patuh pada instruksi. Kegigihan tersebut membuat para petinggi kagum, meski cara mereka berekspresi terlihat sedikit ketus. Sampai akhirnya Requila selaku pimpinan tertinggi yang menyuruh Valia masuk. Ketika akan dibawa masuk, Valia sempat mengeluarkan kekuatan terpendamnya, namun tidak mempan terhadap Requila. Jelas kalau soal adu ilmu, Requila tentu lebih kuat. Maka dari itu ada dugaan kalau wanita tua tersebut tewas akibat diracun orang, bukan mati karena faktor usia. Kembali ke camp tempat Tula tinggal. Pada malam harinya, di tempat ini sedang diadakan pesta meriah. Tula menghabiskan waktu bersama kekasihnya Ori. Ringkas kisah, pada pagi harinya Tula mengatakan tentang identitas aslinya. Tula berasal dari keluarga Harkonnen, sementara kekasihnya dari keluarga Atreides. Kedua keluarga ini bermusuhan pasca kematian Griffin. Sebagaimana dugaan sebelumnya, Griffin tewas dihabisi oleh Forian Atreides. Sekarang, waktunya balas dendam. Semua orang di camp mendadak tewas, begitu juga dengan Ori. Ya, Ori mati di tangan Tula. Dengan berat hati, Tula terpaksa menghabisi nyawa Ori demi membalaskan dendam keluarga. Requila memanggil dua muridnya yang terkuat, salah satunya adalah Valia. Agenda saat ini adalah Requila ingin membuka sisi pikiran dari Valia menggunakan ramuan ajaib ciptaannya. Begitu hendak diteteskan, Valia menolak dan memilih pergi. Penolakan tersebut membuat masalah serius dan Valia pun dipanggil menghadap Requila. Wanita tua ini tahu kalau ada persoalan keluarga Valia di masa lalu belum selesai. Jika kau bersumpah setia kepada Sisterhood, selesaikan persoalan keluargamu sekarang juga, kata Requila kepada si cantik Valia sambil memberikan cairan ajaib ciptaannya. Valia pulang ke rumah dan bertemu dengan Tula. Apakah kau sudah berhasil menyelesaikan misi menghabisi Ori? Sudah, jawab Tula sedih. Kemudian Valia menemui ibunya, Sonya. Sang ibu tampak tidak begitu senang dengan ambisi balas dendam Valia dan kemudian memarahinya. Sedikit lepas kendali, Valia sempat menghipnotis Sonya untuk melukai diri sendiri meski tidak sampai mati. Alhasil, Valia dicap sebagai penyihir oleh keluarganya sendiri. Keluar dari rumah, Valia meneteskan cairan buatan Requila ke matanya. Sontak, visi mengerikan pun tampak dan Valia teriak sekencang-kencangnya. Tula membangunkan Valia dan menanyakan apa yang baru saja dilihatnya. Tidak ada kata lain selain penderitaan. Meski demikian, Valia selamat dan tidak sampai tewas seperti Layla. Kembali ke masa sekarang, semua anggota Ordo dikumpulkan ke ruang tempat jenazah Layla berada. Mereka disuruh mengucapkan salam terakhir untuk Layla. Setelah itu, Tula membawa jenazah Layla ke sebuah ruangan. Tubuhnya dimasukkan ke dalam tabung canggih. Menurut instruksi Tula ke tabung mesin tersebut, dia ingin tubuh Layla tetap utuh. Sepertinya ada penyelidikan khusus yang hendak dilakukan tanpa sepengetahuan orang-orang di komunitas.
Emmeline yang sedang membasuh wajahnya dikejutkan dengan sosok misterius yang melintas di dekatnya. Karena merasa penasaran, Emmeline mengikuti dan mendekati sosok tersebut. Seorang teman dapat firasat tentang kejadian buruk yang menimpa Emmeline. Dia terbangun, lalu langsung mencari Emmeline dan akhirnya ditemukan. Nyaris saja, jika gadis ini terlambat sedikit, pasti Emmeline sudah kehilangan nyawa. Valia ke rumah keponakannya, Harrow, tujuannya membahas soal bisnis bulu paus dan kematian Pruitt. Sementara itu, Desmond sedang menyantap makanan bersama keluarga Jeffiko. Sepertinya pria berambut gondrong ini sudah diangkat menjadi bodyguard spiritual kerajaan. Obrolan Jeffiko dan Desmond semakin serius. Usai menyantap makanan, Jeffiko menghampiri Desmond ke ruangannya. Secara garis besar, Desmond menawarkan diri untuk membantu Jeffiko mempertahankan kekuasaan. Dia tidak peduli siapapun yang mencoba merampas kekuasaan tersebut, pasti akan dihabisi, termasuk ordo yang dipimpin Valia. Perwakilan Dewan Parlemen, Tojan Gebang Bala, dan satu rekannya mendatangi rumah Harrow. Tujuan mereka ke tempat ini adalah menawarkan jabatan strategis kepada Harrow pasca pengunduran diri Ferdinand dan calon terkuat untuk posisi tersebut. Kesempatan ini sepertinya tidak disia-siakan oleh Harrow. Selama Bibi Valia ada di sisinya, rasanya semua masalah pasti beres. Tula sedang disibukkan dengan tugas mengungkap segudang misteri yang ada di camp. Semua anggota Ordo diminta untuk menenggak pil ramuannya, lalu kesadaran mereka mulai hilang. Semua anggota menggambarkan clue tentang misteri yang tersimpan di tempat ini, termasuk kejadian yang pernah menimpa Emmeline. Ada dua kemungkinan, Emmeline ini memang mengalami sleeping walker atau kena pengaruh sihir. Setelah semua anggota Ordo kesurupan dan menggambarkan clue, akhirnya muncul jawaban. Ada sosok misterius tak kasat mata yang sedang mengawasi tempat ini. Judging us. Istri Jeffiko, Natalia, mendatangi Desmond. Ada sebuah fakta mencengangkan. Ternyata Natalia ada kerja sama dengan Desmond dalam menyingkirkan putra Ferdinand. Setelah keduanya mengobrol singkat, Desmond perintahkan sejumlah orang untuk mencari kelompok yang masih menggunakan mesin canggih sebagai senjata. Sebagai informasi, kekuatan sihir yang dimiliki oleh sejumlah tokoh dalam kisah ini hanya bisa dikalahkan oleh mesin. Bisa jadi salah satu tokoh yang menggunakan kekuatan mesin adalah Desmond sendiri, hanya saja semua itu belum terungkap. Tula mulai meneliti hasil eksperimennya. Sumur yang ada di camp ada kaitannya dengan kekuatan mistis atau teror yang terjadi. Hari ini, semua petinggi kerajaan dan bangsawan berkumpul di parlemen untuk acara sidang membahas soal wilayah dan posisi strategis. Harrow dipanggil menghadap ketua dewan untuk menjelaskan sejumlah hal yang berkaitan dengan agenda. Tiba-tiba Ines muncul dan membeberkan fakta tentang Desmond sebagai pelaku pembunuhan Pruitt. Tak lama kemudian, Desmond juga muncul dan mengakui perbuatannya dengan alasan Pruitt mengeluarkan mainan mesin pada saat acara lamaran. Dengan kata lain, Desmond membenarkan tindakannya menghabisi nyawa Pruitt itu adalah eksekusi, bukan pembunuhan, tegas Desmond. Setelah menyampaikan sejumlah dalil, Desmond kembali beraksi dengan kekuatan magisnya. Orang-orang dalam sidang mengerang kesakitan karena kulit mereka melepuh. Di camp, Tula sedang merasa risau atas apa yang terjadi di tempat ini. Usut punya usut, semua misteri yang ada di sini akibat dosa Tula di masa lalu, salah satunya kasus pembunuhan keluarga Atreides. Emmeline mendatangi Tula dan menyampaikan bahwa dirinya akan mengungkap semua fakta tersebut kepada masyarakat. Merasa terancam, Tula sontak panik dan menghabisi nyawa Emmeline.
Tak lama setelah Emmeline tewas, Layla bangkit dari kematiannya. Tula sendiri selama ini merasa yakin bahwa Layla adalah sosok yang pernah disampaikan oleh Requila, manusia yang hidup untuk kedua kalinya, meskipun sebenarnya semua itu belum terbukti jelas. Ajaib, kebangkitan tidak hanya terjadi pada Layla. Kakak kandung Valia, Griffin, juga hidup kembali. Wajahnya masih sama seperti dulu pada saat meninggal dunia, sama sekali tidak menua. Akan tetapi, tak lama setelah itu, wujud Griffin berubah dan menyerang rekan Valia, Theodosia. Hari ini Desmond resmi diangkat jadi panglima perang oleh Jericho. Setelah aksi kemarin di sidang parlemen, tubuh Desmond mengalami luka parah. Walau demikian, tak mengapa, pria berambut panjang ini tetap bersiap. Desmond mengenakan setelan rapi, lalu pergi ke halaman istana untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai panglima perang. Senyum bahagia terpampang di wajah tengil Desmond. Pada sesi belajar, Sister Jane dipanggil Tula untuk ikut bersamanya. Gadis berambut pirang ini diajak Tula ke sebuah ruangan dan melihat ada Layla di sana. Layla sekarang bukan Layla yang dulu Jane kenal. Layla sekarang dirasuki roh leluhur sehingga tubuhnya sulit dikendalikan. Tula memberikan obat penenang kepada Jane untuk berjaga-jaga, khawatir Layla kumat dan menyerangnya. Valia bertemu dengan teman seperguruannya, Francisca, secara tertutup. Akhirnya kita sedikit mendapatkan jawaban dari semua kerumitan kisah ini. Penerawangan Requila soal kehancuran ada kaitannya dengan diangkatnya Desmond sebagai panglima perang. Patut diduga, Desmond adalah tokoh sentral di balik kehancuran tersebut. Semua dugaan ini menjadi pembahasan antara Valia dan Francisca. Misi pertama Desmond sebagai panglima perang adalah mencari pengkhianat kerajaan. Dia mendatangi Kiran, mengajaknya ikut bersama pasukan untuk mencari pengkhianat. Sebagai informasi, pengkhianat yang sedang dicari Desmond sebenarnya ada di depan matanya. Ya, Kiran adalah ksatria yang membelot tersebut, namun sampai saat ini belum ketahuan. Layla siuman, tapi ingat, ini bukan Layla yang dulu. Di dalam tubuhnya bersemayam roh Requila. Layla mengajak Jane ke laboratorium Tula, kemudian dia mulai melakukan penelitian investigasi. Singkat cerita, hasil lab membuktikan ada virus yang menyebar di camp. Melalui media apa virus tersebut masuk, masih belum diketahui persis. Efek virus itu sendiri adalah menebar teror ketakutan, bisa dikatakan semacam paranoid. Akibatnya, tidak sedikit junior-junior di camp memilih kabur dari tempat ini. Desmond sampai ke tempat Michaela, wanita eksotis yang merupakan pemberontak. Michaela sendiri adalah teman Kiran. Desmond langsung menggeledah tempat Michaela. Sementara itu, Kiran juga ada di area sekitar. Diam-diam dia memasang peledak C4 berukuran mini. Desmond melanjutkan penggeledahan sampai ke lantai 2. Kiran yang sudah masuk ke dalam melumpuhkan satu persatu anak buah Desmond, sampai akhirnya Kiran harus menyelamatkan Michaela dan terpaksa bertarung melawan beberapa orang prajurit Desmond. Desmond sendiri sudah berhasil menemukan barang bukti sekaligus jawaban tentang siapa yang selama ini menjadi pengkhianat. Namun sayang seribu sayang, C4 keburu meledak dan menghanguskan semuanya. Malam harinya di markas Jericho sedang diadakan acara makan malam. Momen kali ini berbeda dari sebelumnya karena Konstantin dipercaya oleh sang ayah untuk memimpin perdagangan rempah-rempah kerajaan. Ines yang ada di meja makan pergi lebih dulu meninggalkan tempat lalu menuju ke ruang tahanan. Di sana Ines menggunakan penerawangannya untuk melihat Kiran. Dalam visi tersebut, Kiran mengungkapkan bahwa dirinya sangat mencintai Ines. Tula masuk ke ruang pustaka genetik. Sekarang dia bisa melihat garis keturunan keluarga. Yang pasti dan yang wajib diketahui, keluarga Atreides tidak akan pernah berdamai dengan keluarga Harkonnen.
kemungkinan besar anak cucu mereka masih membawa dendam tersebut. Sementara itu, diam-diam Natalia mendatangi kamar Desmond dan mengatakan akan segera menghancurkan semua imperium sihir. Nazir dijadikan objek eksperimen oleh Tula untuk mengetahui seberapa bahayanya racun yang ada di camp. Begitu alatnya dinyalakan, Nazir berteriak histeris, kemudian kulit tubuhnya jadi melepuh, persis seperti sihir yang digunakan Desmond. Muncul dugaan lain kalau Desmond bukan penyihir seperti Valia, melainkan seorang jenius yang menggunakan senjata biokimia. Kiran dihajar hingga babak belur setelah aksinya sebagai pembelot diketahui oleh Desmond. Meski demikian, Kiran sendiri tidak mau mengakui perbuatannya dan bersikeras bahwa dirinya bukanlah seorang pengkhianat. Ines yang tidak tega melihat Kiran dipukuli sampai bonyok, diam-diam mencoba membebaskan Kiran. Namun sayang, aksinya tersebut ditangkap basah oleh sang ibu. Walhasil, Natalia memerintahkan pengawalnya untuk mengamankan Ines. Dasar perempuan bodoh yang sedang dimabuk cinta, kata Natalia yang nyaris menggampar wajah putrinya. Kita pantau sejenak kondisi Layla. Gadis berambut keriting tersebut meminta bantuan kepada Jen untuk melonggarkan ikatan yang membelenggunya. Begitu ikatan dilonggarkan, Layla menusuk benda tajam ke tubuh temannya tersebut. Desmond yang sedang bicara berdua dengan Jeffiko menyampaikan kalau Francisca punya rencana untuk membunuhnya. Ini bukan sekedar omong kosong, sebab Desmond menemukan jubah Francisca di markas Michaela. Jeffiko tidak percaya dengan ucapan tersebut karena menurutnya tidak mungkin Francisca bertindak demikian. Sebagai informasi, Francisca merupakan kekasih gelap Jeffiko, sementara istri Jeffiko diam-diam punya hati kepada Desmond. Valia masuk ke istana Jeffiko dan menemuinya di ruang utama. Tujuan Valia ke tempat ini untuk menjelaskan status hubungan kerjasama antara mereka. Jeffiko meminta kepada Valia untuk kembali berdiri di sisinya setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh Desmond dan Natalia berhasil diketahui. Valia menolak tegas, bahkan dia menyebut kekuasaan Jeffiko sebentar lagi akan berakhir. Selain itu, Valia mengatakan kepada Jeffiko kalau Francisca tidak serius dengannya alias pura-pura cinta. Mendengar semua ucapan tersebut, Jeffiko marah dan memerintahkan pengawal untuk membawa Valia keluar dari ruangan. Layla masuk ke ruangan tempat Valia menghabisi Dorothy di masa lalu. Kemudian Layla menyampaikan kalau Ordo ini dibangun dengan darah. Banyak aib yang selama ini ditutupi oleh para petinggi Ordo dan semua itu memang benar. Sedikit cuplikan pada masa lalu, ketika Valia muda menyeleksi ketat para anggota Ordo, siapa yang tidak suka dengan kepemimpinannya langsung dibuat celaka. Kembali ke masa sekarang, Valia mendatangi ruang tahanan tempat Ines dan Kiran ditahan. Dengan kekuatan sihirnya, Valia berhasil melumpuhkan petugas dan membebaskan Ines serta Kiran. Petugas yang selamat langsung memanggil Desmond untuk mengamankan situasi. Alarm berbunyi, pertanda sudah waktunya Valia meninggalkan lokasi. Theodosia merubah wujudnya menyerupai Ines, sementara Ines sendiri ikut pergi bersama Kiran dan Valia. Desmond dan petugas datang, situasi di ruang tahanan tampak kacau. Salah seorang petugas telah disihir dan langsung menancapkan pisau ke tubuh Desmond. Di ruangan lain ada Jeffiko yang sudah mengetahui kalau Francisca tidak benar-benar mencintainya dan hanya memanfaatkannya saja. Jeffiko langsung mengusir Francisca sambil menodongkan pisau. Alarm istana terus berbunyi. Kiran menerbangkan pesawat untuk pergi dari sini. Kembali ke Jeffiko, pria pelontos ini tergeletak di lantai dan Francisca berusaha membuatnya tetap sadar. Tiba-tiba dari belakang, Natalia menghabisi Francisca. Layla yang sudah berhasil membongkar aib Ordo menunjukkan tulang belulang para senior mereka. Nama Valia diteriakkan sebagai biang kerok tragedi berdarah yang pernah terjadi di sini. Para anggota sekarang sudah percaya dengan Layla, lalu mereka semua diajak ke ruang pustaka genetik, kemudian tempat tersebut dihancurkan. Valia dan Kiran berhenti di depot bahan bakar. Tujuan mereka sekarang adalah keluar dari planet ini. Desmond dan pasukannya juga sudah sampai, lalu aksi pertarungan antara Desmond versus Valia pun terjadi. Bukan baku pukul, melainkan adu ilmu sihir.
Masih di area depot bahan bakar, Kieran dikepung oleh pasukan kerajaan Jericho dan aksi pertarungan seru pun terjadi. Valia dan Tula bertemu, ada satu pesan dari Tula yang terucap kalau Valia tidak akan pernah bisa mengalahkan Desmond karena pria berambut panjang tersebut bukan manusia melainkan mesin. Valia dalam kondisi sekarat dan berada di pelukan Tula. Sebagai saudari kandung, Tula menyemangati Valia agar bertahan dan tetap hidup. Valia sendiri masih berusaha bangkit. Dalam visinya, Valia sedang berada di tengah badai salju dan badai pasir, seolah menggambarkan kondisinya saat ini. You have to let it pass through you. Valia sekarang sudah mengetahui kalau di dalam tubuh Desmond terdapat mesin canggih yang bisa memperbaiki diri dengan cepat. Selain itu, di mata Desmond juga terdapat virus yang bisa menyerang siapapun. Karena sudah mengetahui semuanya, Valia langsung bangun dan ingin menghabisi Desmond. Tiba-tiba Tula melarangnya dan mengatakan hal yang sungguh di luar dugaan. Ternyata Desmond adalah putra kandung Tula yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dan dijadikan mesin pembunuh. Akhirnya ramalan Requila terjawab sudah. Desmond adalah manusia yang dihidupkan 2 kali dan pembawa bencana kehancuran. Sedikit penjelasan dari sekian banyak kisah rumit dalam alur cerita ini. Valia, Tula, dan komplotannya adalah penyihir, sementara Desmond adalah mesin. Secara garis besar, kisah ini menceritakan pertarungan antara mesin canggih melawan ilmu sihir. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat, semuanya sama pada perspektif masing-masing. Bicara soal tokoh utama dalam cerita ini, Valia dan Tula, sebenarnya mereka punya niat baik di balik semua keburukan yang telah dilakukan. Valia dan Tula berusaha melindungi umat manusia dari ancaman buruk yang akan datang pasca perang melawan kekuatan mesin. 90% dapat dipastikan ancaman yang dimaksud di sini adalah Desmond. Apakah kalian setuju? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!